hari ada bapak-bapak lagi beli bakso di warung nih guys. Dan baksonya ini udah siap disantap. Tapi tiba-tiba ada yang aneh dengan radionya. Dan air di dalam gelasnya bergetar. Makin lama getarannya makin besar guys. Pas mau nyuapin mie ke mulut juga malah tumpah nih. Si bapak mau ngecek sebenarnya ada apa. Ternyata ada alien guys yang datang ke bumi Indonesia. Semua orang kaget bukan main. Dan dari kapal alien tersebut menembakkan sesuatu nih. Membuat semua yang bermesin hidup jadi robot. Baja jadi robot, motor jadi robot, dan mobil bus ini juga jadi robot guys. Mereka siap-siap menyerang manusia. Eits, mereka tidak tahu guys, mereka berada di base camp makhluk terkuat di bumi. Yaps, betul, kita punya the power of emak-emak guys. Lihat nih, robot radio ini juga baru aja bangkit. Udah langsung dipukul pakai teflon. Kuat kan mamanya guys? Punya ayah yang sibuk banget, nggak pernah ada waktu untuk main sama dia. Bahkan ini dia dititipin ke rumah kakeknya karena si ayah ada kerjaan. Anak ini jadi bete, dia kira kakeknya ngebosenin. Sampai tiba-tiba si kakek ngajakin dia main pakai gerobak kecil. Sambil jalan kakeknya nyeritain hal-hal yang seru. Mereka ngebayangin berpetualang di hutan, naik perahu, naik pesawat. Anak ini benar-benar seneng, seharian dia ngabisin waktu sama kakeknya yang ternyata seru. Mereka juga ngebayangin petualangan luar angkasa kayak gini. Sampai tiba-tiba suara ayahnya nyadarin mereka ternyata sudah sore dan ini anaknya udah kotor semua. Tapi begitu si ayah melihat gerobak merah ini, dia jadi ingat masa kecilnya dulu yang sering main pakai itu juga. Baru deh ayahnya jadi sadar dan akhirnya dia ngeluangin waktu untuk naik sama anaknya. Seru banget nih. Emak-emak ini hobinya ngomel terus guys. Kalau jalan juga ngalangin di tengah gini, tapi pas dikasih tahu dia malah marah-marah. Dia juga ngomong mulu nih ke tangganya. Katanya anak kecil tuh berisi. Anak itu sampai jadi ketakutan. Sesampainya di rumah, dia mulai ngerasain sakit dada gitu. Akhirnya si ibu ini pergi ke dokter. Dan setelah dicek, di dadanya itu ada tanda hitam guys. Tapi dia nggak percaya. Dia malah ngomel lagi dong sama dokternya. Dikiranya dokter ini bohongan. Si emak-emak itu lanjut lagi jualan di pasar. Dan seperti biasa, dia ngomel terus nih. Dan tanda hitam itu semakin lama semakin membesar guys. Sampai akhirnya menghilang karena dirinya udah dipenuhi oleh kebencian guys. Kucing dan anak ayam ini bersahabat. Tiap hari mereka selalu ngabisin waktu bersama. Dan pas pulang di rumah juga mereka akrab banget. Minum aja bareng, ngaca bareng, tidur juga bareng. Bahkan bengong aja bareng-bareng mereka. Di suatu sore, kucing dan anak ayam ini main bareng lagi di halaman. Kabur dari anjing galak, ngejaring kupu-kupu. Bahkan mandangin matahari terbenam berdua nih. So sweet banget kan? Tapi pas pulang, majikan ini nggak ngebukain pintu. Padahal kan mereka udah lapar banget nih. Apalagi kucingnya. Dan setelah nunggu lama, akhirnya majikan ini ngebukain pintunya. Tapi anak ayamnya udah keburu hilang guys. Udah ditelan sama si kucing. Ada seorang model yang populer banget, tapi sangat jahat dan sombong. Orang lain dia perlakukan seenaknya aja. Dan tiba-tiba di agensinya ada model baru nih yang cantik. Mendadak si model baru jadi populer. Ceweknya jadi ngerasa kalah saing. Nah, pas emosi gini, tiba-tiba di situ ada sebuah boneka. Dia jadi melampiaskan kekesalannya ke boneka. Dia lempar. Nah, anehnya si model ini baru ngerasain sakit juga di lehernya. Cewek ini jadi kepikiran sama boneka itu. Jadi dia cari lagi nih bonekanya. Dan dengan jahatnya boneka itu dia gunting-gunting guys. Bener dong, rambut ini juga jadi ikut copot kayak boneka itu. Si cewek puas banget, tapi pas dia lagi rebahan, dia ngerasain ada yang aneh sama tubuhnya. Jadi kaku-kaku gitu. Terus dia meminta pertolongan, tapi udah gak keburu.
ternyata cewek jahat ini kena ajab guys. Dia berubah jadi boneka. Pas lagi main ke hutan, cowok ini nggak sengaja ngeliat sesuatu yang aneh. Jadi kayak ada monster menggemaskan yang lagi main di balik pohon guys. Cowoknya langsung ambil handphonenya, dia foto. Habis itu dia upload dan seketika foto monster itu jadi viral guys. Semua orang penasaran banget sama monster lucu itu. Si monster diberitain di mana-mana, muncul di berbagai iklan kaos, jadi mainan, dan cowok ini juga jadi sering diwawancara. Sampai akhirnya sekelompok petugas datang ke hutan itu dan nangkap si monster. Abis itu dijadiin koleksi di kebun binatang. Dan nasibnya kasihan banget guys. Tapi ternyata itu semua baru khayalan cowoknya aja. Dia sadar monster ini bakal terancam kalau fotonya sampai tersebar. Akhirnya si cowok menghapus fotonya dan dia biarin monster itu hidup bebas di hutan. Ini nih jadinya kalau pacaran sama bidadari. Mereka ini kan lagi piknik di taman. Terus cowok ini dibikinin roti sandwich. Tapi ya dia harus sabar karena sandwichnya ada bulu dari sayap si bidadari. Terus cewek itu suka kagetan, bikin cowok ini jadi nabrak sayapnya dan terjatuh. Udah gitu kalau diajakin naik mobil juga ribet nih. Ternyata lingkaran bidadari itu panas. Mobil si cowok jadi kebakar dong. Dan kalau diajak ngedate makan malam gini nih jadinya. Jalannya sih anggun, tapi sayapnya nabrakin semua meja di situ. Fix, malu banget ya jadi cowok ini. Untung pacar bidadarinya cantik. Singa kecil ini tinggal di kebun binatang guys. Dia deket banget tuh sama penjaganya. Awalnya dia selalu takut kalau ketemu pengunjung. Tapi karena ada si penjaga, jadi dia mau diajak selfie deh. Setiap pengunjung yang datang suka banget selfie sama singa itu. Sampai singa itu tumbuh besar, terlalu tua dan tidak lucu lagi untuk difoto. Dia dilepas ke alam bebas. Meskipun sedih, dia harus berpisah dengan penjaganya. Dia berada di alam luas sendirian dan kangen nih sama penjaganya. Sampai suatu hari, si penjaganya datang nih. Si singa berlari dong karena senang. Malah ditembak. Jadi si penjaga sengaja memanggil si singa karena sudah dibayar sama si pemburu. Dan sisa nyawanya, si singa hanya bisa melihat penjaganya yang dia sayangi mengkhianati dia guys. Bapak dan anak ulet ini lagi asik membaca buku. Mereka bersantai sambil ketawa-ketawa. Pokoknya si anak ulat sangat senang menghabiskan waktu bersama ayahnya guys. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi guys. Si anak ulet hanya bisa melihat, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung kehilangan si ayah karena sebenarnya mereka berada pada sebuah apel. Dan ini nih, ternyata ada yang memanah apel ini.